Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesombongan iblis yang hanya sesaat mampu menghapus ibadahnya selama ribuan tahun. Kisah iblis bisa menjadi cerminan bagi manusia untuk tidak berbangga dengan ibadah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Mari simak ulasannya dalam video kali ini hingga akhir, tentunya di channel Aku Official. Tapi sebelum itu tekan tombol subscribe, like, share, dan tekan lonceng untuk mendukung channel ini untuk mensiarkan Islam. Karena sesungguhnya mudah bagi Allah SWT untuk menggelincirkan setiap umatnya yang dikehendaki pada kesesatan, dan mudah juga bagi Allah memberikan hidayah meski umatnya telah berbuat dosa selama hidupnya. Mengutip kitab tafsir Muharram Labid atau yang masuk dikenal dengan tafsir Al-Munir karya Imam Al-Nawawi Al-Bantani, serta dinukilkan dari Hasyat As-Sawi atas tafsir Al-Jalalain, dalam sejumlah riwayat terungkap konon iblis adalah penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Dia pernah hidup bersama dengan malaikat selama 80.000 tahun dan tawaf mengelilingi arsy bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Iblis tidak terasa lelah atau mengeluh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata. Pada masa itu, malaikat dan lainnya memberi gelar Aziz, makhluk Allah yang termulia, kepada iblis. Ada juga yang memberi gelar Azazil, panglima besar malaikat. Di langit pertama sampai ketujuh, iblis begitu dihormati oleh para malaikat. Jika iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat menghormati iblis sebagai penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya, sehingga terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta. Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan iblis dengan cepat ke langit karena lebih unggul ibadahnya di antara penghuni surga. Setiap pindah dari langit satu ke langit lainnya, Allah memberi gelar. Pada langit pertama, iblis diberi gelar Al-Abid, ahli ibadah. Pada tingkatan langit kedua, iblis diberi gelar Az-Zahid. Kemudian di langit ketiga, namanya disebut Al-Arif. Pada langit keempat, namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima, namanya disebut Taqi. Di langit keenam, namanya disebut Al-Kazim. Dan pada langit ketujuh, namanya disebut Azazil. Namun di dalam Lauful Mahfud namanya berubah, bukan nama sesuai prestasi ibadahnya. Allah menggantinya dengan nama iblis sampai akhir zaman. Perubahan nama menjadi iblis karena dia tidak menjalankan perintah Allah untuk menghormati Adam, padahal penghuni langit bersujud kepada Adam. Setelah beberapa saat diciptakan, Adam melihat semua penghuni surga sedang khusyuk menjalankan ibadah. Lalu Allah memerintahkan seluruh penghuni langit untuk menghadap karena Allah akan menginstruksikan mereka menghormati Adam. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Firman Allah seperti dikasihkan surat Al-Baqarah ayat ke-30. Seketika itu seluruh penghuni surga protes. Bagaimana tidak? Adam yang baru saja diciptakan dan belum teruji kualitas ibadahnya, tiba-tiba mesti dihormati. Karena alasan itulah para penghuni surga protes. Salah satu di antara penghuni surga berkata seperti yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan
Akan perkataan malaikat itu Allah menjawab, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Setelah itu Allah menunjukkan kelebihan Adam kepada seluruh penghuni langit. Meski baru diciptakan, Adam lebih banyak mengetahui daripada penghuni langit yang lebih dulu diciptakan. Pada saat itu juga Allah menyerukan penghuni langit untuk mengulang apa yang telah Adam sampaikan, seperti diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-31, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian yang benar. Namun semua penghuni langit terdiam, tidak bisa menjawab satupun nama-nama benda itu dan berkata, Maha suci Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Para malaikat malu, mereka protes atas ciptaannya Adam. Untuk itu para malaikat bertobat dan kembali memuji Allah. Sungguh Engkau Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Akhirnya semua penghuni langit bersujud kepada Adam atas kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Namun satu di antara penghuni surga yang akhirnya diberi nama iblis tidak mau bersujud kepada Adam dan melayangkan protes lebih keras dan protes malaikat sebelumnya. Aku lebih mulia dari Adam yang diciptakan dari tanah, sedangkan engkau ciptakan dari api, kata iblis. Setelah melihat iblis tidak menyesal dan tak merasa bersalah telah menolak perintah Allah yang satu ini, Allah segera mengusir iblis dari langit. Ketika itu keindahan langit digambarkan seperti keindahan surga. Kemudian Allah mengubah muka iblis yang semula sangat indah cemerlang menjadi hina. Dalam kisah ini, hendaknya kita juga mengambil pelajaran. Selain mendoakan keselamatan bagi orang lain, berdoalah juga untuk keselamatan diri kita sendiri agar Allah tidak menyesatkan kita seperti Allah telah menyesatkan iblis yang angkuh dan menyembuhkan diri sendiri.